Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya di rumah ya. Oke, kita lanjutkan ya materi kita terkait yang namanya ekosistem ya. Kita masuk ke bab baru, yaitu judulnya adalah ekosistem. Tapi nanti materi ini tidak Bapak keluarkan di ulangan besok ya, karena yang Bapak keluarkan di ulangan besok hanya yang animalia saja. Oke, sebelum kita mempelajari tentang bab ekosistem, Bapak mau mengenalkan dulu kalian. Sebenarnya bukan mengenalkan ya, ini Bapak hanya mereview saja tentang yang namanya organisasi kehidupan. Mungkin sebenarnya kan ini pas awal-awal kalian masuk SMA gitu ya, awal-awal kalian belajar biologi sama Bapak sudah menjelaskan tentang ini ya. Bapak hanya mereview saja, bahkan kalau nggak salah kalian sudah menggambar ya, Bapak kasih tugas gambar waktu itu kan, menggambar dari mulai atom, molekul gitu sampai ke biosfer ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa semua materi, baik itu benda padat, benda cair, dan gas, dan baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang mati atau benda mati, itu tersusun atas partikel yang sangat kecil. Partikel itulah yang kita namakan dengan atom. Ini jadi sebenarnya nih sebelum ada molekul Bapak tambahin ya, partikel yang paling kecil itu yang kita kenal dengan nama atom ya, atom gitu ya. Nah, nanti atom-atom itu akan berikatan kimia kan. Contohnya misalkan kalau H berikatan sama O, dia membentuk H2O kayak gitu ya. Kemudian C berikatan dengan O, membentuk yang namanya CO2. Nah, nanti atom-atom itu akan bergabung atau saling berikatan untuk mencapai kestabilan ya. Kita sudah belajar tentang ikatan kimia, akan membentuk yang namanya molekul. Ya, jadi kalau atom itu sudah bergabung, ini sudah kita katakan dengan yang namanya molekul ya. Nah, molekul itu sendiri ya, molekul itu ada dua ya, ada dua. Molekul itu sendiri nanti terbagi menjadi dua ya. Ada molekul yang membentuk kehidupan ya, kayak gitu, atau kita kenalnya dengan nama molekul organik ya, molekul organik ya. Dan ada lagi molekul yang anorganik. Pak, apa sih molekul organik atau senyawa organik itu? Jadi senyawa organik itu nantinya adalah yang bisa membentuk sel. Jadi apa sih Pak yang bisa membentuk sel itu? Jadi misalkan contohnya ada karbohidrat ya, karbohidrat itu kan C6, H12O6 gitu ya. Terus nanti ada protein, ada yang namanya lemak ya, kemudian ada yang namanya vitamin kayak gitu ya, ada yang namanya mineral kayak gitu ya, dan lain-lainnya. Nanti semua molekul-molekul ini bisa membentuk yang namanya sel kayak gitu. Nah, tapi Pak, ada juga kan contohnya misalkan H2O ya, atau misalkan CO2. H2O atau air itu kan bukan makhluk hidup kan, dia itu benda mati. CO2 juga benda mati. Kenapa Pak H2O disebutnya benda mati? Karena H2O sama CO2 itu tidak bisa membentuk yang namanya sel. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Jadi tidak semua molekul bisa membentuk yang namanya sel. Jadi hanya beberapa molekul saja yang bisa membentuk yang namanya sel. Nah, molekul-molekul ini adalah molekul-molekul yang bisa membentuk yang namanya sel. Ketika dia sudah berhasil membentuk sel, barulah ini dikatakan kehidupan, life ya. Baru di sini di tingkat ini nih, baru sebuah molekul itu dikatakan molekul yang hidup gitu ya. Itu namanya adalah sel. Paham ya di sini ya? Kemudian kan kamu sudah belajar ya bahwa sel-sel yang sejenis akan membentuk yang namanya jaringan ya. Jaringan-jaringan yang sejenis akan membentuk yang namanya organ ya. Organ-organ yang fungsinya sama, misalkan contohnya ada mulut ya, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, itu kan satu saluran tuh ya kan. Nah,
atau disebutnya dengan saluran pencernaan ya, maka akan membentuk yang namanya sistem pencernaan atau sistem organ ya. Kalau hidung, paru-paru, ya tenggorokan itu membentuk yang namanya sistem pernapasan kayak gitu ya. Nah, nantinya kalau misalkan semua sistem itu lengkap, semua sistem itu bergabung, baik itu sistem pencernaan, sistem pernapasan, ekskresi, saraf, ya apalagi reproduksi ya, sistem gerak, semuanya itu ketika semua itu sudah lengkap, maka barulah itu dikatakan atau sudah bisa membentuk yang namanya suatu makhluk hidup atau organisme kayak gitu ya. Kalau semua sistem-sistem itu sudah lengkap dan bergabung menjadi satu membentuk yang namanya organisme. Nah, ya pastinya kan kayak kita nih organismenya kan manusia ya, spesiesnya ya. Manusia kan pasti kan kumpulnya sama manusia lagi ya enggak. Kucing kumpulnya sama kucing lagi. Badak kumpulnya sama badak lagi ya kan, burung kumpulnya sama burung lagi, kura-kura kumpulnya sama kura-kura lagi. Nah, kumpulan dari organisme yang sejenis itu disebutnya dengan populasi. Paham ya? Kayak ini Bapak cuma mereview-review aja ya. Nah, contohnya misalkan apa? Kan kita pasti misalkan contohnya Bapak punya hutan hujan tropis misalkan ya. Hutan hujan tropis itu kan yang hidup di situ kan nggak cuma satu populasi kan. Contohnya apa? Misalkan kita tahu misalkan ada populasi gajah, misalkan ya ada populasi gajah. Kemudian ada populasi macan, misalkan ya macan tutul, ada pohon ya kan. Kemudian ada lagi rusa ya. Nah, jadi populasi-populasi itu hidup di dalam satu tempat yang sama atau di dalam satu wilayah yang sama ya kan. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas ya. Komunitas itu adalah populasi-populasi yang hidup di dalam satu tempat yang sama kayak gitu. Nah Pak, di dalam hutan hujan tropis apakah cuma ada makhluk hidup? Enggak kan? Pertama, dia ada cahaya matahari. Butuh kan yang namanya tumbuhan tuh cahaya matahari kan. Kemudian yang namanya tumbuhan tuh pasti ada tanah kan di situ kan ya. Yang namanya tanah itu nanti kan di dalamnya ini ada garam-garam mineral, ya enggak? Kemudian dia nanti butuh air ya kan, butuh sungai. Kemudian dia butuh oksigen, butuh karbon dioksida buat pernapasan, buat fotosintesis ya kan. Nah, jadi di dalam suatu komunitas mereka itu hidupnya nggak apa sih namanya, ya udah kagak hidup masing-masing kan. Gajah hidup sama gajah, macan hidup sama macan, rusa hidup sama rusa, enggak kan. Meskipun mereka berkelompok-kelompok tapi terjadi interaksi, baik itu interaksi yang saling membutuhkan. Contohnya tumbuhan butuh sinar matahari ya kan. Semua makhluk hidup butuh oksigen dan karbon dioksida. Semua makhluk hidup itu butuh yang namanya air ya enggak. Itu interaksi yang saling membutuhkan ya. Ataupun interaksi saling membunuh ya enggak. Contohnya apa? Rusa makan pohon, yang katus macan makan rusa gitu. Intinya kan di dalam satu komunitas itu mereka hidupnya itu kagak hidup masing-masing kan. Mereka itu berinteraksi kan. Mereka itu melakukan hubungan kan. Baik tadi hubungan saling menguntungkan ataupun hubungan saling merugikan kan ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama ekosistem. Paham ya? Jadi ekosistem itu tadi ya, di dalam sebuah bioma itu ada, dalam sebuah komunitas itu, dalam satu wilayah itu terjadi interaksi, baik itu interaksi yang saling membutuhkan atau interaksi yang saling merugikan atau saling membunuh atau saling memakan. Dan interaksi ini tidak hanya melibatkan makhluk hidup aja. Interaksi ini juga melibatkan benda mati kan, contohnya oksigen, sinar matahari. Ya enggak, karena kan mereka saling membutuhkan juga tuh. Kayak gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan nama ekosistem. Paham ya? Ini sudah kita pelajari deh waktu lagi awal-awal ya. Nah, kemudian ekosistem itu kan banyak ya di dunia ini ya. Nggak cuma hutan doang kan, ada ekosistem gurun, ada ekosistem tundra atau kutub gitu ya. Beda nggak antara karakteristik ekosistem yang di kutub sama yang di gurun? Beda kan, dari segi suhunya aja udah beda. Ini dari faktor yang bukan makhluk hidupnya dulu ya. Suhunya sudah beda, kelembapan udaranya sudah beda ya. Kadar airnya juga sudah beda, ya kan? Makhluk hidupnya pun juga beda ya nggak? Makhluk hidup yang hidup di sana kan, makhluk hidup yang hidup di kutub
itu beda sama makhluk hidup yang hidupnya di gurun pasir kan. Nggak bisa yang namanya onta kita taruh di kutub utara tuh nggak bisa, atau kebalikannya beruang kutub kita taruh di padang pasir itu juga nggak bisa kan. Nah jadi ekosistem yang ada di dunia ini masing-masing memiliki karakteristik ya. Nah itulah yang disebut dengan bioma ya. Nah, mungkin ini kamu sudah pelajari, kamu sudah presentasi ya, ada bioma tundra, ya nggak, taiga, kemudian ada savana, ya kan, stepa, ya kan, ada bioma air laut, ya nggak, perairan darat, perairan laut, kayak gitu ya. Sudah presentasi juga kan waktu di bab 2 ya, yang keanekaragaman hayati. Nah, semua bioma-bioma itu membentuk satu lapisan kehidupan yang disebut dengan nama biosfer. Paham ya sampai sini ya, kayak gitu. Jadi inilah urutan organisasi kehidupan dari mulai yang rendah, dari mulai atom sampai nanti kehidupan yang paling tinggi, yaitu biosfer, lapisan kehidupan di dunia ini. Kayak gitu ya sampai sini. Paham ya sampai sini ya. Oke. Nah sekarang tadi ya, jadi apa sih Pak definisi ekosistem itu? Tadi makanya Bapak agak perdalam di sini karena nanti ini nyambung ya sama bab ekosistem ini. Jadi tadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti tadi yang Bapak jelaskan ya, yang namanya makhluk hidup itu tinggal di satu lingkungan itu nggak hidup sendiri-sendiri kan. Mereka itu ada hubungan, baik hubungan yang saling menguntungkan ataupun hubungan yang saling menyerang, saling berantem, saling berebutan makanan ya nggak, atau saling membunuh ya kan. Dan kemudian si makhluk hidup ini juga interaksinya nggak cuma sama makhluk hidup juga kan, dia berinteraksi juga dengan lingkungannya, dengan yang bukan makhluk hidup, berinteraksi dengan udara, dengan cahaya matahari, seperti itu ya. Nah itulah yang disebut dengan nama ekosistem. Paham ya? Nah karena tadi ada dua, kalau gitu ada dua komponen kan. Yang pertama adalah komponen makhluk hidup atau komponen biotik ya. Ini adalah komponen makhluk hidup. Nah, untuk komponen biotik, Bapak akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Yang kedua adalah komponen abiotik ya, atau komponen yang benda mati. Apa aja sih kira-kira benda mati yang mempengaruhi kehidupan itu? Banyak kan. Pertama, ada cahaya matahari ya. Mungkin Bapak sebutkan beberapa aja ya. Ada air ya enggak? Ada suhu lingkungan ya enggak? Makanya tadi kenapa onta nggak bisa hidup di kutub utara? Karena dari suhunya aja dia udah nggak bisa hidup di sana ya. Kemudian yang keempat apalagi? pH ya nggak, pH tanah. Kalau ada daerah yang tanahnya itu tercemar sama zat kimia, bisa nggak hidup tumbuhan sana? Nggak bisa kan? Jadi pH dari tanah itu sendiri juga sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan ya. Apalagi satu lagi, kelembapan ya, kelembapan udara kayak gitu, dan lain-lain ya, ada tanah kayak gitu ya. Oke, ini tidak Bapak bahas secara mendalam ya, jadi kamu udah pasti bisa membedakan lah yang mana yang biotik, yang mana yang abiotik ya. Ini pelajaran SD kayaknya ya. Oh kalau misalkan tanah itu adalah abiotik atau biotik gitu ya, pasti dia abiotik ya, atau benda mati. Nah, sekarang tadi kan Bapak jelaskan tuh bahwa yang namanya ekosistem itu adalah interaksi ya, interaksi yang terjadi. Nah, interaksinya itu ada jenis-jenisnya, ada apa aja sih Pak? Oke, mungkin ini yang sudah kamu kenal ya, ada yang namanya simbiosis ya. Nah, simbiosis itu sendiri terbagi menjadi 3 ya. Ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya apa Pak? Bunga sama lebah contohnya, ya kan? Apa untungnya buat bunga? Apa untungnya buat lebah? Si lebahnya itu kan mengisap nektar ya, atau zat yang memang disediakan sama si bunga. Tapi si bunga juga nyediain itu nggak gratis gitu ya. Karena si bunga itu juga butuh lebah. Butuh lebah untuk apa? Untuk membantu dia penyerbukan ya, atau bertemunya serbuk sari ke kepala putik kayak gitu kan ya. Kemudian kalian juga sudah belajar ada yang namanya simbiosis lichen ya, lichen atau lumut kerak. Lumut kerak itu simbiosis antara apa? Oke, nih simbiosis antara jamur ascomycota gitu kan ya, sama yang namanya ganggang hijau biru atau cyanophyta ya.
Kalau misalnya jamur kan nggak bisa fotosintesis ya kan, nanti ngambil makanannya dari cyanophyta. Nah cyanophyta buat fotosintesis butuh air kan, nah yang menyerap air adalah si jamur, seperti itu ya. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian kerbau dan burung jalak, apa tuh fungsinya tuh? Kalau si kerbau kan suka ada kutunya ya dia ya, di apa namanya, di badannya kan. Nah itu yang makanin tuh si burung jalaknya, yang makanin kutunya dia ya. Sementara si burung jalaknya ya tadi mendapatkan makanan dan mendapatkan perlindungan ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Komensalisme itu adalah yang satunya diuntungkan tapi yang satunya tidak dirugikan. Maksudnya yang satunya B aja gitu ya, biasa aja, nggak ngerasa rugi kayak gitu ya. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya adalah hiu dan ikan remora. Mungkin kalau misalkan kalian pernah melihat hiu, hiu itu kan kalau misalnya nih contohnya ya, hiu itu pasti dikelilingi nih sama ikan-ikan yang kecil ini kan ya, ikan-ikan yang kecil seperti ini. Nah, itu kan bagi si ikan yang kecil, dia merasa terlindungi kan, karena kalau ada yang mau memangsa dia, udah ketakutan duluan karena dia sama si hiu gitu ya, sama maksudnya dia berjalannya itu berbarengan atau beriringan sama si hiu. Tapi tidak dirugikan, ya udah, maksudnya si hiunya itu juga apa ya, si hiunya nggak merasa dirugikan gitu. Kenapa? Karena makanan si hiu sama makanan si ikan remora itu beda kayak gitu. Jadi kalau si hiu dapat makanan yang gak berebutan makanan kayak gitu ya, si ikan remora kan dia herbivora ya kayak gitu. Dan si ikan hiunya ini nggak doyan nggak doyan sama si ikan remora gitu. Jadi dia ngikutin aja gitu ya, ntar nyari makan sendiri gitu ya. Cuman kalau jalan selalu ngikutin si hiu kayak gitu ya. Nah kemudian anggrek sama pohon sama ya. Anggrek itu dia cuma numpang hidup doang di pohon, tapi si anggrek itu bisa berfotosintesis sehingga anggrek tidak mengambil nutrisi yang ada di pohon kayak gitu ya. Oke, nah yang ketiga baru ada yang namanya parasitisme, atau yang satu itu untung, yang satu itu rugi. Nah contohnya adalah benalu dan inang. Nah ini nih, ini kan pohon nih, pohon ini inangnya ya, atau yang ditempelin. Nah si benalu ini adalah sesuatu yang menempel. Nah kalau benalu dia beda sama anggrek. Kalau anggrek nempel, tapi dia bisa berfotosintesis kayak gitu, sehingga si anggrek itu nggak merugikan si pohon. Tapi kalau misalnya benalu, dia nggak bisa fotosintesis, otomatis apa, dia ngambil nutrisi dari inangnya kayak gitu, sehingga nanti pohon yang biasanya ditempelin sama benalu itu pertumbuhannya terhambat kayak gitu ya. Makanya kita kalau ngelihat benalu tuh segera dibersihin gitu ya, sedikit demi sedikit dipotong-potongin, harus rajin yang punya tanaman ya kayak gitu. Itu parasitisme ya, atau ya kayak manusia sama virus corona itu kan parasit juga kan, dia kan virusnya untung, kitanya buntung gitu ya, kitanya bisa meninggal, bisa sakit kayak gitu ya. Oke, ini paham ya tentang simbiosis ya, mutualisme, komensalisme, parasitisme. Bapak mungkin ini sudah sering banget kalian pelajarin lah, SD kalian pelajarin, SMP juga kalian pelajarin kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hubungan predasi. Predasi itu adalah hubungan memakan dan dimakan, kayak gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar kata-kata predator. Predator itu apa sih? Pemangsa ya. Jadi hubungannya itu yang satu dimakan, yang satu memakan kayak gitu ya. Contohnya ya harimau sama kijang ya, laba-laba dengan serangga, kantong semar sama serangga. Tahu ya kantong semar ya? Kantong semar itu tanaman yang dia itu nggak bisa fotosintesis. Terus Pak, kalau misalnya, tapi gini, meskipun dia nggak fotosintesis tapi dia mandiri ya, tidak seperti si benalu gini. Nah terus untuk mendapatkan makanannya dengan cara apa Pak? Nah nanti dia mendapatkan makanannya dengan cara makan serangga kayak gitu ya. Memang bunganya tuh bagus-bagus ya, jadi serangga demen banget nempel di situ. Nanti kejebak gitu, langsung dimakan. Di dalamnya itu ada cairan asam lambungnya, dicerna deh sama si apa namanya, sama si kantong semarnya itu ya, kayak gitu. Dulu bapak pernah punya ya, tapi bapak kasih teman bapak kayak gitu. Yang ketiga yaitu netralisme. Netralisme itu berarti tidak ada hubungan
ya sama sekali antara makhluk hidup tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalkan sapi sama kucing kayak gitu. Ya sekarang kalau kita pikirkan sapi sama kucing tuh kira-kira apa sih yang mau diperebutin? Kalau kucing sama kucing kan mungkin dia berebut pasangan, berebut daerah kekuasaan, berebut makanan. Nah sekarang kucing sama sapi pasangannya pasti beda dong, ya nggak mungkin sapi ngerebut pasangannya kucing atau kucing merebut pasangannya sapi. Daerah kekuasaan juga sapi kayaknya kagak peduli kan sama daerah kekuasaan kan. Satu lagi apa tuh, makanannya juga beda, yang satu herbivora yang satu karnivora kan kayak gitu. Jadi hubungannya netral aja gitu ya, tidak ada hubungan sama sekali kayak gitu di antara mereka. Ya, itu interaksi yang terjadi antara organisme. Jadi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, sekarang kita lebih luas lagi, interaksi antara populasi ya. Interaksi antara populasi itu berarti sudah melibatkan segerombolan. Jadi populasi kucing gitu ya sama populasi anjing gitu. Jadi dia sudah melibatkan segerombolan makhluk hidup gitu ya. Nah, makanya tadi kan definisinya itu interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih ya, atau ketika dia itu yang diperebutkan apa sih tadi, misalkan makanan, pasangan, dan wilayah. Nah, oke. Yang pertama tadi ada yang namanya kompetisi ya. Kompetisi itu berarti dia saling berlomba satu sama lain. Berlomba mendapatkan makanan, berlomba mendapatkan pasangan, dan berlomba mendapatkan wilayah. Nah, yang pertama, kompetisi itu kebagi menjadi dua. Ada kompetisi intraspesifik, ada lagi kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik itu terjadi pada satu spesies. Contohnya, kucing jantan yang saling berkelahi untuk mendapatkan kucing betina, atau ayam jantan yang saling berkelahi untuk mendapatkan ayam betina. Nah, itu namanya kompetisi intraspesifik. Kenapa? Karena yang berantem sama-sama kucing. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Nah, yang kedua ada lagi kompetisi interspesifik. Interspesifik itu terjadinya beda spesies, makanya di sini dibilangnya lebih dari satu spesies. Contohnya apa, Pak? Misalkan nih, kamu nanam pohon gitu ya, yang satu pohonnya satu pohon mangga gitu ya, yang satu lagi pohon belimbing. Deket-deketan nanamnya, lama-kelamaan kan akarnya kan nanti menjalar ke bawah nih, ya nggak, akarnya menjalar ke bawah. Nah, apa yang terjadi? Akar dari pohon mangga sama akar dari pohon belimbing ini akan main kuat-kuatan. Kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan menarik air, menarik garam mineral, atau menarik bahan-bahan untuk fotosintesis. Maka saran Bapak, kalau kamu pecinta tanaman dan kamu mau menanam pohon, jangan sampai menanam pohon gitu ya di jarak yang terlalu dekat. Kenapa? Karena nanti akarnya itu akan mengalami kompetisi kayak gitu. Nah, akibatnya apa, Pak? Akibatnya salah satunya ada yang menang dong. Salah satunya ada yang menang, salah satunya ada yang kalah. Yang kalah itu akan mengalami kekerdilan kayak gitu. Bapak dulu pernah kayak begini ya. Bapak pernah nanam pohon mangga sama nanam pohon belimbing. Kebetulan pohon belimbingnya yang menang kayak gitu. Jadi pohon mangganya bantet aja segitu-segitu aja. Udah bertahun-tahun Bapak tanam nggak berbuah-berbuah kayak gitu ya. Padahal mestinya udah berbuah, karena pohon mangga Bapak itu mangga cangkokan, mestinya kan berbuah cepat ya. Tapi karena di sebelahnya ada pohon belimbing mah udah berbuah terus gitu. Nah, itu akar dari si mangga sama akar dari belimbing itu akan saling berkompetisi di dalamnya mendapatkan makanan, sehingga menyebabkan salah satunya mengalami kekerdilan kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya alelopati. Apa itu alelopati, Pak? Jadi ada tumbuhan yang dia itu menghalangi tumbuhnya populasi lain atau menghasilkan zat antibiosa atau racun ya, menghasilkan zat racun kayak gitu. Makanya kayak antibiotik kayak gitu ya. Kita kenapa minum antibiotik? Karena kita pengen membunuh virus yang ada di tubuh kita kan. Makanya dokter ngasih kita antibiotik. Jadi antibiosa itu adalah, bio itu kan hidup, anti itu berarti menolak ya. Jadi zat yang fungsinya untuk meracuni makhluk hidup lain kayak gitu. Pak, ada nggak yang kayak begitu? Ada. Nah, ini contohnya ada pohon walnut, ada rumput teki dan damar. Nah,
damar itu ya, atau pohon damar itu, dia kalau misalkan tumbuh, dia akan menyebarkan zat antibiosa ke sekelilingnya kayak gitu. Maka sehingga apa, sehingga kalau misalkan kamu nanam pohon di sebelah pohon damar, ini umurnya nggak bakal lama, pohon yang di sebelahnya akan mati. Kenapa? Karena keracunan kayak gitu. Jadi si damar itu akan menyebarkan zat antibiosa ke tanaman-tanaman yang ada di sebelahnya. Makanya kalau misalkan kamu lihat gitu ya, tanaman damar itu antara dia tumbuhan yang berjarak gitu. Jadi antara pohon satu dengan pohon yang lainnya itu berjarak kayak gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka akan mengeluarkan zat antibiosa kayak gitu ya, sehingga biasanya di sekitar-sekitarnya itu nggak ada tanaman lain yang akan tumbuh seperti itu ya. Nah, itulah interaksi alelopati. Jadi dia dengan cara menghalangi tumbuhan lain atau menghalangi populasi lain untuk tumbuh dengan cara mengeluarkan zat antibiosa atau racun. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, itu saja dulu materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan setelah video ini selesai. Masih ada waktu ya untuk Zoom meeting ini untuk bertanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat belajar. Hari Kamisnya kita ulangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.